Halo semuanya pecinta manhwa dimanapun kalian berada, tanpa panjang lebar lagi Mimin akan melanjutkan cerita sang kesatria kematian pendosa terburuk sepanjang sejarah kembali ke masa lalu. Pada part 3 diakhiri dengan Damian yang menerobos markas organisasi ular hitam untuk menghancurkannya. Di sana dia menghadapi sang kesatria pelindung kota, serta kedatangan kesatria suci, dan dia memuji pelayannya yang melakukan tugasnya dengan baik. Kembali beberapa waktu sebelumnya di mana kesatria suci berada di dalam biara. Lalu Victor datang tergesa-gesa sambil menanyakan apakah tempat ini adalah cabang Order Suci. Biarawati di tempat itu membenarkannya dan apakah ada yang bisa dibantu. Tanpa pikir panjang Victor memberitahu jika tuan mudanya memintanya mengantarkan kedua benda ini secepat mungkin di Ordo. Katanya kedua benda ini adalah bukti mengenai individu yang bersekongkol dengan penyihir hitam dan ucapan itu mengejutkan gadis ini. Tapi dia masih tenang sambil ingin memeriksa buku kecil itu terlebih dahulu. Walau samar, tapi dia dapat merasakan energi hitam saat memegang buku tersebut. Terlebih lagi simbol yang ada di sudut buku itu bukanlah sesuatu yang biasa di antara para penyihir hitam. Tak seperti sebelumnya, kali ini gadis itu langsung saja merebut kantung ini dari tangan Victor sebab dia memiliki sebuah anggapan. Saat membukanya dugaannya benar di mana ini adalah kepala buronan yang selama ini dicarinya. Gadis ini tak menyangka akan menemukan eksekutif Yulan dalam keadaan seperti ini, padahal dia sendiri yang ingin memenggalnya. Tanpa basa-basi lagi gadis ini membuka bajunya dan bersiap untuk ke tempat di mana tuan muda pelayan di hadapannya berada. Walau wajahnya tampak menyeramkan, tapi gadis ini malah menampakkan wajah imutnya sambil menanyakan apakah orang di depannya adalah Damian Haken. Victor sendiri cukup terkejut hingga berpikiran apakah gadis ini benar-benar orang yang sama dari yang ditemuinya, dan sang kesatria suci menegaskan dia telah menerima buktinya dengan selamat dan sekarang Ordo akan turun tangan. Damian mengerti dan dia juga tidak bisa mengganggu aktivitas Ordo. Di sela itu baik sang gubernur dan Kedrik tampak cukup panik, sebab kedatangan Ordo bisa merusak rencananya. Damian dapat melihat jika semuanya berjalan sesuai rencananya. Ordo Suci adalah sekumpulan orang yang ingin menjalani sepanjang hidupnya sebagai pelayan dewa. Mereka juga adalah orang-orang yang sangat baik pada warga di sekitar. Namun jika mengenai orang sesat maupun iblis, maka mereka sendiri akan berubah seperti monster tanpa ragu untuk mengeksekusi pendosa yang dianggapnya musuh dewa. Unit penegak elit dari Ordo tidaklah lain adalah sang paladin maupun kesatria suci. Sekarang sosok itu berada di depannya, jadi semuanya pasti akan berjalan dengan lancar. Sebelum melanjutkan aksinya, sang kesatria suci menegaskan jika mereka telah menerima laporan bahwa di kota ini terdapat individu yang bersekongkol dengan penyihir hitam. Warga sekitar sangat terkejut dan penasaran siapa orang yang mau bekerja sama dengan orang kotor seperti itu. Maka dari itu selama mengidentifikasi individu yang terlibat, maka kendali akan ditangani Ordo. Sebastian yang mendengar itu menegaskan jika otonomi kota diakui oleh kerajaan dan jika Ordo ingin mengambil alih secara penuh, maka mereka melewati otoritasnya sebagai seorang gubernur. Bagi gadis ini, mengadili orang sesat yang kotor adalah kehendak dewa dan otoritas Ordo bekerja di atas kerajaan, jadi seharusnya tak ada masalah. Tapi dia juga meminta gubernur dan kesatria pelindung kota untuk tenang.
Karena mereka berdua juga tersangka utama dalam persekongkolan ini dan sang gubernur dan Robert sangatlah terkejut. Semua itu disebabkan mereka telah menjalin kerjasama dengan bos organisasi ular hitam dan Kedrick adalah dalang dari semuanya. Tindakan melindungi seseorang seperti itu sudah cukup untuk mengundang kecurigaannya pada gubernur maupun kesatria pelindung kota. Sang gubernur pun menanyakan apakah Kedrick benar-benar melakukannya, tapi Kedrick menganggap tuduhan tersebut hanyalah pencemaran nama baik. Gadis ini sudah menduga jika Kedrick pasti akan membela dirinya. Maka dari itu dia membawa buku milik sang penyihir hitam dan di dalamnya terdapat daftar benda yang dirinya ambilkan untuk orang itu serta tempat pembeliannya. Kedrick benar-benar tak bisa membela dirinya, dan siapa sangka penyihir hitam yang dipekerjakannya akan merusak segala rencananya. Walau Kedrick berusaha mengatakan ketidakterlibatannya, tapi para paladin akan menyelidikinya lebih lanjut dan mereka harus diringkus. Jika ingin membela diri, maka mereka sebaiknya melakukan hal itu dalam pengadilan Ordo. Di sela itu sang gubernur terus melihat ke arah Damian, karena dia telah dipermainkan. Dia tak menyangka sejak awal bocah rendahan itu telah merencanakan semuanya secara matang untuk menjebaknya. Sang gubernur tidak boleh membiarkan dirinya seperti ini karena pengadilan Ordo dirumorkan tak sungkan menghabisi siapapun yang terlibat dengan penyihir hitam. Di saat yang sama Kedrick mulai memprovokasi Robert dengan mengatakan apakah dia akan menyerah begitu saja dan membiarkan orang-orang ini menjebaknya. Walau Kedrick terus memprovokasinya, tapi Robert tidak mengatakan apapun dan hanya berjalan mengikuti para paladin. Namun hal itu tidak berlangsung lama dan dia segera melepaskan diri dari borgol di kedua tangannya. Dia tak boleh tertangkap dan dirinya adalah kesatria pelindung yang tidaklah lemah untuk tunduk pada Ordo. Maka dari itu yang perlu dilakukannya saat ini adalah menghabisi para paladin dan melarikan diri dari kota ini. Kedrick yang melihat itu tertawa karena Robert merupakan kesatria resmi yang kemampuannya tidak diragukan lagi. Namun hanya Damian yang mengetahui jika keputusan itu akan berakibat fatal. Dalam kekuatan penuh Robert, dia menghancurkan area sekitar, tapi gadis yang ditargetkannya masih bisa menghindar. Tak hanya sekedar menghindar, tapi gadis ini sangat kesal karena kesatria pelindung kota nampaknya meremehkan unit paladin dari Ordo. Sebagai kesatria suci Ordo, maka dia akan mengeksekusinya langsung di tempatnya berada tanpa ragu. Kedrick yang awalnya tersenyum, kini raut wajahnya berubah atas harapannya yang hilang. Bagi para paladin, jika ada yang berani mengganggu pekerjaan pelayan dewa, maka siapapun mereka akan dihabisi. Ordo adalah sebuah organisasi yang didukung penuh oleh kerajaan dan sangat keras terhadap orang-orang yang terlibat dengan penyihir hitam. Mereka tak sungkan untuk menghabisi targetnya dengan mengatasnamakan semua ini atas kehendak dewa. Sang gubernur sendiri tidak bisa melakukan apapun dan hanya terus memberontak, tapi itu percuma. Victor mendengar jika bos organisasi ular pastinya menakutkan, tapi kenapa dia tampak begitu culun hari ini? Kedrick sudah merencanakan semuanya untuk menguasai kota ini, tapi siapa sangka dia dikalahkan oleh bocah ingusan. Berkat bantuan pelayannya yang membawa unit paladin, maka semuanya bisa diselesaikan dengan aman. Damian juga terkesan pada kekuatan kesatria suci yang lebih kuat dari perkiraannya dan dilihat dari auranya, maka dia pasti murid dari Sang Api Biru. Sosok itu merupakan salah satu dari yang dianggap sebagai kekuatan terhebat dalam Ordo.
Kekuatannya merupakan ancaman bagi para penyihir hitam dan tak henti memburunya. Lalu kesatria suci mendekat sambil mengatakan tentang kontribusi Damian dalam pengeksekusian salah satu dari petinggi Yulan. Sebagai bentuk pengakuan atas pencapaiannya, maka gadis ini takkan mempermasalahkan tindakannya. Damian cukup terkejut mendengar itu dan mempertanyakan yang dimaksudnya. Gadis ini pun menegaskan Damian memanggil unit Paladin kemari untuk menyembunyikan fakta bahwa dirinya menyerang organisasi ular hitam dan tindakan seperti itu tanpa alasan kuat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Tanpa pikir panjang Damian meminta maaf sebab telah melewati batas, tapi selain mengutuk rumahnya sang penyihir hitam juga mencoba melukai keluarganya. Maka dari itu dia datang untuk memburunya dan tak menyangka dalang dari semuanya adalah organisasi ular hitam. Gadis ini mengerti dan dia akan mengabaikannya kali ini. Dia juga akan memastikan Damian mendapatkan bayarannya atas kepala salah satu dari eksekutif organisasi Yulan. Jumlahnya adalah 1000 keping emas dan dengan uang sebanyak itu maka Damian bisa membeli sebuah kastil. Akan tetapi terdapat hal yang lebih penting dari uang saat ini dan dia ingin menerima hal lain sebagai gantinya. Ucapan itu membuat pelayannya sangat kesal sebab tuannya malah menolak hadiah yang begitu besar. Di mana Damian menginginkan salah satu metode kultivasi mana yang dimiliki oleh Orde. Gadis ini tak mengerti kenapa orang yang berhasil mengalahkan organisasi ular hitam sendirian perlu sebuah metode kultivasi mana. Damian tidak memungkiri hal itu, tapi dia membutuhkan kekuatan yang lebih. Setelah melawan eksekutif Yulan, dirinya menyadari keberuntungannya sebab bisa menggunakan berkat kekuatan otoritasnya. Agar bisa mengalahkan musuh yang lebih kuat nantinya seperti para Raja Iblis yang mengikuti Dorgo, maka Damian tidak boleh puas akan dirinya yang sekarang. Dia harus naik ke level tinggi bahkan lebih unggul dari kekuatan masa lalunya. Yang diperlukannya saat ini adalah metode kultivasi mana yang menjadi latihan para kesatria dan ini merupakan metode yang jauh lebih praktis ketimbang yang dipelajarinya saat masih menjadi prajurit bayaran. Damian mencoba menjelaskan jika dirinya baru belajar metode kultivasi dasar dan ingin belajar ke level yang lebih tinggi. Gadis ini tak menyangka Damian hanya menggunakan kultivasi dasar, tapi dia sudah bisa merasakan aura yang kuat dari tubuhnya menunjukkan dia sangatlah berbakat. Tak hanya itu dia juga bisa menghabisi musuh tanpa ragu meski dia berasal dari keluarga bangsawan yang seharusnya minim konflik. Sambil tersenyum gadis ini memberitahu cara tercepat untuk mempelajari metode kultivasi mana sepuasnya. Di mana Damian hanya perlu menjadi kesatria suci dalam orde. Hanya saja Damian malah menolaknya secara langsung saat gadis itu begitu kegirangan. Hal itu memicu amarah sang kesatria suci, padahal posisi itu sangat mulia dengan menghukum orang jahat, tapi kenapa Damian menolaknya? Posisi ini juga sulit didapatkan meskipun orang-orang ingin masuk. Damian ternyata tidak mau menjadi peliharaan dari Orde sebagai fanatik menangkap penyihir hitam, tapi dia tidak bisa mengatakan hal ini secara langsung. Maka dari itu dia harus membuat alasan yang masuk akal bagi gadis di depannya karena masalah terkait Orde sangatlah sensitif bagi penganutnya. Untuk sekarang Damian ingin mengembara dan berusaha mengikuti jejak sang dewa sebagai pengikut setianya. Pelayannya yang mendengar itu tak menyangka tuan mudanya akan membuat alasan yang sangat buruk dan siapa juga yang akan tertipu pada ucapan manis itu.
Namun anggapan Victor terbantahkan di mana sang kesatria suci sangat mengagumi tuannya. Sesuai permintaannya, maka dia akan menyiapkan metode kultivasi mana, tapi jika dia berubah pikiran untuk bergabung dalam orde maka dia akan memandunya secara langsung. Damian mengerti tapi dalam hatinya dia takkan pernah bergabung. Gadis ini hampir melupakan memperkenalkan dirinya setelah bicara panjang lebar, dan namanya adalah Agnes, murid pertama dari Sang Api Biru. Damian sudah menduganya, tapi dipilih sebagai murid pertama oleh orang itu menunjukkan jika Agnes cukup spesial. Sementara itu pelayannya merasa melihat dua orang aneh sedang bertemu dan saling berbincang. Lalu Damian mendekati Cedric yang sudah tidak berdaya. Selama ini Cedric hanya mendapatkan posisinya sebagai bos organisasi ular hitam berkat kelicikannya dalam mempekerjakan orang-orang bukan dengan kekuatan murninya sendiri. Kemudian Damian memukulnya sebab telah berani main-main dengan keluarganya. Hal itu membuat Cedric muntah dan Damian merasa bisa menendangnya sepuas hati agar perut buncitnya hilang. Damian menyebut jika Cedric beruntung karena dirinya tertangkap oleh unit Paladin sehingga kematiannya tertunda sebab dia harus diadili. Jika tak ada mereka maka dia sendiri yang akan menghabisinya seperti yang dilakukannya pada eksekutif Yulan. Tak hanya sekali tapi Damian terus memukuli Cedric berulang kali dengan memberikan rasa sakit. Setelah Cedric tak sadarkan diri maka Damian sudah merasa cukup lega. Beralih ke kediaman keluarga Leon Blume yang cukup berpengaruh dalam kerajaan. Sosok ini adalah Holland, kepala keluarga di kediaman ini, dan dia seorang marques yang melebihi bangsawan pada umumnya. Kedatangannya untuk menemui Erwin putranya sebab telah mendengar kabar buruk tentangnya. Akan tetapi Erwin tampak begitu syok atas insiden yang menimpanya saat menghadapi Damian Haken. Lalu Holland menanyakan kenapa putranya menjadi seperti ini dan Erwin menjawab jika Damian mencoba menghabisinya. Di mana dia menekan lehernya menggunakan garpu dan jika tidak ada saksi yang melihat maka dia pasti sudah melakukannya. Lalu Holland meminta kesatria yang menjaga putranya untuk bicara. Kesatria ini pun menceritakan apa yang terjadi tanpa melewatkan apapun termasuk duel mereka. Holland yang mendengar itu terkejut karena yang dikatakan putranya ternyata benar di mana Damian Haken pelakunya. Fakta itu membuatnya sangat marah dan dia yakin jika bocah itu pasti menggunakan trik kotor untuk mengalahkan Erwin yang berada di level kesatria resmi. Maka dari itu dia memerintahkan orangnya untuk datang ke kediaman keluarga Haken dan menyeret Damian ke hadapannya. Sementara itu para paladin mengunjungi keluarga Haken dan Agnes memperkenalkan dirinya. Ayahnya menerima mereka dengan baik dan meminta maaf tidak menyiapkan jamuan yang lebih baik karena kedatangan mereka mendadak. Paul terlihat sangat kesal pada putranya karena tak hanya diam-diam membuat masalah tapi membawa orang fanatik ke dalam rumahnya. Paul mengerti jika mereka bertiga akan menginap di rumah ini untuk menyelidiki tentang jejak sang penyihir hitam. Lalu raut wajah Paul seketika berubah saat Agnes memberikan uang sebagai bentuk terima kasih atas kerjasama mereka kepada pelayan dewa. Damian juga tak menyangka jika Agnes ingin datang ke rumahnya dan dia juga tidak bisa menghentikannya. Sebelum melakukan penyelidikan, Agnes ingin menanyakan hal lainnya. Dengan senyuman manis yang ruang, Agnes mencoba menyebarkan ajaran dewa padanya. Pemandangan ini mendapatkan respon positif dari kedua orang tuanya karena mereka tampak cocok.
Lalu Agnes juga memberikan metode pelatihan mana yang sebelumnya Damian minta dan buku ini dipilih khusus untuknya. Damian terkejut karena tak hanya tentang kultivasi mana, tapi Agnes juga memberikan buku tentang teknik berpedang. Sebenarnya Damian tidak membutuhkan teknik berpedang lagi karena di kehidupan sebelumnya dia sudah memiliki berbagai macam teknik pedang yang mematikan. Tapi dia menerimanya sebab belum pernah mempelajari teknik pedang jenis ini dan Agnes menambahkan jika mendapatkan buku itu sangat sulit ditambah penolakan keras dari gereja. Tapi atas usahanya yang memakai nama besar masternya maka dia mendapatkan izin dan tiap ucapan Agnes menandakan dia berusaha membuat Damian berhutang budi. Agnes berjanji akan memberinya buku yang langka dan menarik jika Damian bersedia bergabung bersamanya. Tapi untuk kesekian kalinya Damian harus menolaknya. Agnes mengerti dan jika Damian berubah pikiran maka kesempatan untuknya selalu terbuka. Hal ini jugalah alasan Damian tidak mau bergabung dengan Orde sebab otaknya seperti sudah dicuci, di mana mereka hanya terobsesi pada pelayan dewa dan menghancurkan para penyihir hitam.